Allah berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan manusia dan harus mengalami dua fase kehidupan di dunia yang berakhir dengan kematian, dan nanti akan dibangkitkan untuk hidup yang tanpa mati. Adalah di atas dunia ini, kehidupan yang berakhir dengan kematian ini, dia berdua pun untuk Allah uji siapa yang terbaik amalnya. Kalimat ahsanu amalah adalah benar-benar harus manusia itu sadar bahwa itu sesuai dengan posisi masing-masing dan profesi masing-masing. Ahsanu amalah bagi ulama berdakwah ikhlas, ngamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas. Ahsanu amalah bagi orang yang kaya bersedekah dengan hartanya, bukan banyak wirid tapi dia tidak bersedekah. Itu bukan ahsanu amalah bagi orang yang kaya. Ahsanu amalah bagi pejabat adalah perhatian sangat membantu kepada rakyat. Itu adalah ahsanu amalah. Karena itu, ketika manusia pada setiap profesinya dan posisinya dia menjadi ahsanu amalah, dia menjadi orang berhasil, orang yang sukses, saudara dia. Hadirin sekalian rahmat Allah. Apa sih nilainya hidup ini kalau hanya sekedar mengumpulkan harta yang banyak tapi tidak manfaat, menguasai ilmu yang banyak tapi tidak manfaat, menjadi pejabat yang tertinggi tapi tidak manfaat? Karena itu Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak diukur banyaknya ilmu, tidak diukur dengan tingkatan derajatnya, tidak diukur dengan banyaknya duit, tapi paling manfaat kepada manusia sekitarnya. Kadang-kadang murid derajatnya lebih tinggi di surga daripada ustadznya, saudara, karena murid lebih manfaat daripada ustadznya. Kadang-kadang pegawai yang lebih tinggi derajatnya nanti di akhirat daripada juragannya. Kenapa? Pegawainya lebih banyak manfaatnya. Kan itu jadilah orang yang bermanfaat kepada sesama muslim, bahkan kepada seluruh manusia. Ikhwani yang dirahmati Allah, Wahab bin Munabbih, beliau pernah berkata begini, inna lillahi ta'ala malakan yunadi kulla sabahin wa masa minas sama'i rabi'ah. Allah itu menugaskan satu malaikat ada di langit keempat yang menyeru kepada manusia dengan 3 hal, mengingatkan mereka 3 hal setiap pagi dan setiap sore. Kita aja nggak dengar. Semuanya 3 hal, dan ini semuanya insya Allah terkumpul ada di majelis ini. Yang pertama begini, abna khamsin antum zarqun gaddana hasaduh. Wahai orang yang berumur 50 tahun, banyak yang di sini. Wahai orang yang berumur 50 tahun, engkau adalah ibarat tanaman yang siap dipanen. 50 tahun mau berpikir apa lagi? Pikir setelah Anda meninggal apa yang Anda bawa. Antum zarqun gaddana hasaduh. Kamu adalah ibarat tanaman yang sudah siap dipanen. Lebih dekat kepada kematian daripada umur yang sudah dilalui, saudara. Abda siti, wahai orang yang berumur 60 tahun, juga banyak ada di sini. Mada gadamtum,
Wa madza akhartum, apa yang sudah kamu ajukan daripada amal-amal ini untuk kamu bawa setelah mati? Udah punya tabungan hataman Quran berapa kali selama hidup 60 tahun? Berapa ribu rakaat sunnah? Berapa banyak qiyamul lail? Berapa banyak zikir? Mau masuk kubur tanpa amal soleh? Wa madza akhartum, apa yang kamu tinggalkan? Udah bangun masjid ini? Udah kamu tinggalkan apa? Anak-anak yang soleh sudah kamu tinggalkan. Masuk kubur gak punya amal soleh, anaknya gak soleh. Ada menjadi pecandu narkoba, Anda peminum minuman keras, anak bukan ahli Quran, ahlinya ini. Bukan diceritakan Nabi dengan anaknya, tapi diberikan TV yang gede untuk menonton penampilan artis-artis yang fasik. Abna sab'in, wahai orang yang berumur 7 tahun, 70 tahun, ya maaf, baru 7 tahun. Wahai orang yang berumur 70 tahun, gaddana minkal ajal, udah dekat kematian kamu, udah dekat. Laital khalqa lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limada khuliqu, gaddana minkumul ajal khudu hidrakum. Seandainya manusia itu tidak diciptakan, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya manusia tahu untuk apa diciptakan, maka dia akan bermanfaat itu di atas dunia. Tapi ajal sudah dekat, waspadalah, sebentar lagi kamu akan direbut. Nggak ada yang selamat, Pak, daripada al-maut. Nggak ada yang selamat. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, mau berlindung di benteng yang mana, yang kokoh dan menjulang pun tidak akan bisa melindungi kamu daripada mati. Pasti kamu akan direnggut oleh kematian. Tapi sebenarnya al-maut tuhfatul mukmin. Kalau menjadi orang mukmin yang beneran, mati itu justru sebab bahagia. Kenapa? Karena kalau sudah mati, Pak, kumpulnya bukan orang seperti kita, kumpulnya dengan orang-orang sholihin, kumpulnya dengan Sayyidil Mursalin. Tapi yang repot kalau orang seperti kita ini matinya belum tentu. Siapa menjamin Anda husnul khatimah? Siapa menjamin? Lihat bagaimana mereka yang sudah meninggal dunia. Memang jasadnya meninggal, tapi bagaimana arwah mereka? Wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharamil mag'adiyah. Saudara, ini jasadnya kita ini berfungsi karena ada ruh, saudara. Kalau ruh ini dicabut, selangkah kaki kita pun, kaki kita tidak akan bisa melakukan. Satu mulut kita tidak akan bisa berucap. Jasad kita ini guahnya itu adalah karena ruh. Wal ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil ruh, bil ruhu min amri rabbi. Ai min guwati kun fayakun. Kekuatannya langsung dari Allah. Dari Allah, saudara. Karena itu jangan hidup di atas dunia hanya merawat badan. Vitamin yang mahal-mahal kita beli untuk badan kita sehat. Pakaian yang mahal-mahal kita beli untuk jasad yang akan fana ini. Ruhnya kita dan kita pedulikan. Kita mati bawa ruh yang sakit. Kita mati bawa ruh yang tidak membawa iman. Karena itu pedulilah dengan ruh Anda, karena ruh Anda yang akan kembali kepada Allah. Jasad Anda
setampan apapun, jasad Anda secantik apapun akan menjadi makanan cacing tanah, saudara. Ba'da tasyahdi wa akli tayyibati ghadan yakulhum dulu fi turbi wa fil labini. Ternyata manusia setelah makan makanan yang lezat, badannya akan menjadi makanan yang lezat bagi cacing tanah, saudara. Karena itu koreksi kita selama hidup ini, mulai balik sampai seumur ini, apa yang sudah kita amalkan? Masihkah kita akan merencanakan lupa kepada Allah? Masihkah kita akan menumpuk-numpuk dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maulid ini adalah dawagat taubatak yal asi idabatahu, dawagat taubatak yasyarik idabatahu. Acara maulid ini adalah acara yang momen paling tepat untuk kamu bertobat kembali kepada Allah. Acara maulid ini adalah acara yang paling tepat untuk Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari majlis ini, ayo kita wasiatkan kepada anak-anak kita, jaga akidahnya, jaga imannya. Hidup di akhir zaman rentan sekali, saudara. Banyak orang pagi mukmin, sore sudah kafir, saudara. Banyak mukmin tapi pagi sudah kafir, saudara. Wasiat kepada mereka, ikuti sunnah Nabi, sholat berjamaah, baca Quran, zikir, salawat kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang manfaat setelah kita mati kecuali amal-amal kita yang sudah kita lakukan dan anak-anak soleh yang sudah kita didik, saudara. Terakhir, diceritakan bahwa ada satu anak muda memecut orang tua, pukul itu orang tua, ribut orang satu pasar, menyaksikan pemandangan yang gila dari ini. Pegang itu anak, mau dipukul sama orang-orang, ternyata orang tua menyatakan jangan itu anakku, katanya. Tambah marah orang-orang, anak Anda begitu durhakanya kepada Anda, memukul-mukul Anda. Maka kata dia, bukan salah dia, salah aku, kata dia. Kalau kamu mukul-mukul aku, orang tuanya yang tidak benar ini, gitu. Kenapa? Ya, mulai kecil aku tuntun anakku untuk menyaksikan bagaimana aku menggarap sawah dengan lembu yang setiap saatnya aku pecut untuk menggarap sawah tadi itu. Itu yang disaksikan oleh setiap hari oleh anakku daripada perbuatan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya diperlakukan seperti lembu oleh anaknya, dipukul setiap saatnya. Ini adalah gambaran apa yang telah disaksikan oleh anak Anda dalam kehidupan Anda di atas dunia ini. Anda telah menontonkan apa? Sholat berjamaah sehingga anak Anda akan mendudukan sholat berjamaah Anda. Baca Quran sehingga anak Anda akan meneruskan ahli baca Qurannya Anda. Qiyamul lail sehingga anaknya Anda istiqamah dalam qiyamul lail. Atau merokok, gafle, nonton TV, hanya bergurau di kafe, dan akhirnya anak Anda meneruskan itu semuanya. Tubuh ila Allah, tobatlah kepada Allah. Bukan saatnya kita main-main hidup di atas dunia, karena kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita ikuti Muhammad Rasulullah, kita ikuti sahabat Rasulullah, kita ikuti ahli bait Rasulullah, kita ikuti mereka as-salafun as-salihun. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang salihin, ya anak yang manfaat dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.